Itu masalah Anda. Kalau Anda menganggap kematian itu adalah menyedihkan, itu masalahmu. Saudara, kalau saya sebagai pengikut Kristus, orang Kristen yang percaya Yesus Kristus, iman saya, kematian itu bukanlah menyedihkan. Saya memandang kematian itu ibaratnya seperti orang tertidur yang istirahat dari aktivitas sehari-hari. Begitu juga orang yang kembali ke tanah, itu adalah orang yang sedang tertidur dan akan dibangunkan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika mendengar suara anak Allah itu, Yesus Kristus datang kedua kalinya, maka kita dibangkitkan, dibangunkan. Seperti yang Yesus katakan dalam Lukas pasal 8 ayat 52. Ya, saya akan buka Alkitab saya. Saya buka Alkitab saya, Lukas 8 ayat yang ke-52. Di sana dikatakan apa? Lukas 8 ayat 52. Saya akan bacakan. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Ini anak dari Yairus ya, yang telah meninggal. Kalau kita lihat di perikopnya di ayat 40, di sana perikopnya Yesus membangkitkan anak Yairus ya. Dan di ayat 52, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Anak itu adalah anak Yairus tadi. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ya, ia tidak mati, tetapi tidur. Ayat 53, mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ayat 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Hai anak, bangunlah. Kemudian di ayat yang ke-55, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Saudara, Yesus mengatakan dia tertidur. Dia tidur. Jadi kematian kalau kita di dalam Tuhan Yesus, dalam iman kekristenan, itu ibaratnya adalah seperti orang tidur. Jadi kalau orang tidur bukan sesuatu yang ditangisi, bukan sesuatu yang disedihkan, karena akan bangkit, akan bangun lagi kan gitu. Begitu juga dengan kita yang di dalam Yesus Kristus, bahwa orang yang tertidur ketika anak itu datang, anak manusia itu datang kelak kedua kalinya, yang itu yaitu Yesus Kristus, di mana Yesus berkata, aku akan segera kembali, segera datang. Ya, bersukacitalah kita yang menantikan dia, yang bertekun iman di dalamnya, mengerjakan segala sesuatunya dengan bersungguh-sungguh oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Dan ketika kita tiba waktu kita istirahat tidur, dan kita dibangunkan kembali ketika anak itu datang, anak Allah itu datang, anak manusia itu datang, Yesus Kristus kedua kalinya. Sukacita. Ini juga yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 11. Coba kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ya, bagaimana Yesus juga mengatakan bahwa Lazarus itu tidak mati tapi tidur. Coba kita buka. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dulu. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur.
tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ayat yang ke-12. Maka kata murid-murid itu kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus telah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, Yesus berkata Lazarus tertidur. Tetapi murid-murid, orang banyak itu menganggap dia bukan tertidur. Karena kalau dia tertidur, dia akan bangun. Tapi ini dia telah mati. Dan Yesus memandang orang yang mati itu adalah orang yang tertidur, yang akan dibangunkan ketika datang Yesus kedua kalinya. Di mana di dalam peristiwa ini Yesus berkata kepada Lazarus keluar dari kuburan, goa, dan dia hidup kembali. Bukan hidup selama-lamanya dalam teks ini, tetapi nanti dia akan mati lagi. Dan hidup selama-lamanya ketika Yesus Kristus menyelesaikan misinya sebagai korban, memberikan nyawanya, dan dia mati. Itu sebabnya dalam Wahyu dikatakan, aku telah mati, tetapi lihatlah, aku hidup selama-lamanya. Di mana Yesus datang kedua kalinya, dan disitulah kebangkitan terjadi. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi bersukacitalah engkau yang di dalam Yesus Kristus. Ketika engkau mengalami, ada saudara-saudara yang mengalami selesai harinya, dispensasi waktunya selesai, itu bukan mati tetapi tertidur. Yang di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan bersama dengan dia. Ya, puji Tuhan, jangan sedih kalau kita mengalami duka cita, itu tertidur. Ya, percayalah kepada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Dia segera datang. Ya, dia segera datang membangunkan kita. Yang mendengar suaranya bangkit. Puji Tuhan. Ya, saudaraku, tetap semangat, kerjakan dengan sungguh-sungguh imanmu terus di dalam Yesus, dan lakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, ya, oleh karena imanmu itu. Ya, puji Tuhan, Tuhan berkati.